Halo kalian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Sam Udin, dan kita ngebahas laptop gaming lagi. Kali ini kita bahas laptop dari brand HP yang mengeluarkan varian Victus. Tapi kalau kita ngomong soal situasi, kali ini kan sudah masuk ke akhir tahun 2022 dan semua merek sudah pada merilis produk terbarunya berbarengan sama tahun ajaran baru. Yang kuliah udah pada masuk, buat teman-teman pelajar juga udah pada naik kelas ataupun kalian masuk ke tingkatan yang terbaru. Intinya buat teman-teman yang belum dapat laptop mungkin bisa melihat ulasan review dari varian Victus ini karena produk ini memiliki harga yang cukup kompetitif. Dan ini menurut saya facelift sedikit penyegaran untuk produk ini. Karena kalau kita melihat modelnya ini masih sama, tapi kalau digunakan ini lebih nyaman bro dibandingkan varian sebelumnya. Karena dia memiliki model tepi yang nyaman digenggam dan nggak tajam-tajam. Karena varian sebelumnya untuk varian Victus itu dia kalau dipegang nggak enak bro. Karena untuk tepi-tepinya ini benar-benar tajam. Jadi kalau kita terantuk sedikit aja itu bikin nggak nyaman. Kalau misal tipe varian laptop yang kita review, ini adalah varian Victus FA 011TX yang harganya dibanderol di angka Rp14.899. Ini adalah varian Victus 15, jadi layarnya 15,6 in. Oke, seperti sebelumnya, facelift dari produk ini cuma ada beberapa sedikit penyegaran. Contohnya ada model tepi-tepi yang dibuat lebih nyaman pas digunakan. Terus kalau kita ngomongin soal body, dia full bodinya masih tetap sama varian lama, yaitu dia full body plastik ABS yang memiliki bobot di angka 2,3 kg. Sementara kalau kita ngomongin soal layar, ini layarnya termasuk basic bro, karena kalau kita melihat harganya mungkin dia memang agak sedikit dikurangi kualitas layarnya supaya harganya lebih terjangkau. Nah di varian produk ini dia itu menggunakan layar laptop yang 15,6 inch. Terus produk ini panelnya menggunakan IPS yang resolusinya di angka 1920 x 1080 dengan refresh rate di angka 144 Hz. Dan dia menggunakan respon time di angka 9 ms. Nah ini terbukti kalau ini varian laptop yang layarnya masih basic untuk kebutuhan gaming. Tapi kalau ini laptop kita gunakan masih terasa nyaman bro. Sementara untuk color gambutnya produk ini udah dikasih di angka 45% NTSC. Masih sama dengan varian Victus sebelumnya. Dia itu masih dilengkapi dengan kelengkapan berupa kamera yang intinya kameranya ini bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan online. Dia resolusinya di angka 720p dan audionya cukup clear ketika gunakan serta tampilan juga jernih. Kalau kita lanjut turun ke bawah, pas kita gunakan buat ngetik, ini layoutnya cukup nyaman buat ngetik. Dia menggunakan layout full size, beda sama Omen. Kalau Omen kan dia TKL, jadi nggak ada numeric padnya. Kalau ini dia full size, jadinya apapun kegiatan kita pas buat ngetik, rasanya cukup nyaman. Sementara kalau untuk kelengkapan yang lain, di keyboardnya ini juga dilengkapi sama backlight warna lampu putih serta touchpad yang cukup lebar. Jadi apapun kegiatan kita, rasanya ini udah cukup nyaman bro. Tapi uniknya produk ini, dia itu meskipun menggunakan varian Intel, untuk I/O portnya tidak dilengkapi sama Thunderbolt. Jadi cuma ada USB Type-C, ada port card reader, port HDMI, dan juga kelengkapan yang lain. Harusnya biasanya kalau kita melihat prosesor Intel di dalam laptop gaming, umumnya sudah pakai Thunderbolt series. Tapi kalau kita ngomong soal konektivitas, produk ini cukup nyaman bro. Karena dia sudah dibekali dengan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.2 juga. Nah ini bro, kita sekarang waktunya ngebicarain dalaman atau jeroan yang ada di seri Victus 15 ini. Seperti yang kita tahu, varian produk ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Gen 12 series atau biasa disebut dengan varian Alder Lake. Nah, dia itu menggunakan seri 12500H Core i5 yang di dalamnya terdapat 12 core serta 16 thread. Terus dia itu juga memiliki 4 buah P-core serta 8 buah I-core. Jadinya produk ini memiliki kecepatan maksimal di angka 4,5 GHz. Sementara untuk memorinya, varian produk ini dibekali dengan RAM 8GB DDR4. Terus untuk penyimpanannya, produk ini menggunakan NVMe generasi keempat dengan kapasitas 512GB. Wah ini loh bro, speednya kenceng banget. Tadi pas kita tes untuk Crystal Disk Mark, varian produk ini SSD-nya itu kecepatannya mencapai hingga 6600 MB per second. Cuman sayangnya produk ini slotnya cuma satu aja. Tapi kalau kita ngomongin soal kelengkapan yang lain, produk ini juga dibekali sama VGA yang serinya RTX 3050 4GB dengan TKB sebesar 75 Watt. Nah kalau untuk kelengkapannya, produk ini juga dibekali dengan software original berupa Windows 11 sama Office 2021. Untuk sekelas info, produk ini untuk opsi upgrade-nya cuma ada pada memori. Dan saya sangat menyarankan buat teman-teman yang membeli varian Victus, lebih baik ini RAM-nya di-upgrade bro. Karena bawaan 8GB, kalian nggak akan bisa merasakan full performanya dari varian Victus ini. Kalau udah jadi 16GB, wah ini baru kerasa banget. Karena harga 8GB juga udah murah kok bro. Untuk varian DDR4, paling kalian bisa menembus di angka 450 ribuan aja.
Kesimpulannya menurut kami, kalau kita ngomongin seri laptop gaming di seri Victus 15 FA0011TX, ini adalah varian laptop gaming dengan harga yang cukup murah menurut pandangan kami. Karena kalau kita melihat kekurangan dan kelebihan, ini masih cukup worth it untuk dibeli bro. Kekurangan produk ini hanyalah pada layar yang memiliki color gamut di angka 45% TSC. Tapi kalau kita melihat dari segi kelebihan, wah ini cukup luar biasa bro. Kalian bisa membandingkan varian produk ini dengan kompetitor yang lain. Karena produk ini di dalamnya sudah memiliki hardware terbaru. Contohnya prosesor Intel Gen 12. Terus dia penyimpanannya pakai PCI generasi keempat. Wah ini beda banget bro. Daripada teman-teman menggunakan laptop yang PCI-nya generasi ketiga. Speednya 2 kali lipat lebih kencang. Terus produk ini juga sudah menggunakan VGA varian RTX 3000 series. Memang bukannya full power ataupun belum RTX 3060. Tapi setidaknya untuk berbagai kebutuhan gaming alias secara hiburan ini udah cukup nyaman. Untuk desain sebenarnya udah cukup oke. Tapi kalau kalian memang kebutuhannya desain itu profesional, mungkin kalian butuh varian layar yang menggunakan 100% sRGB. Tapi overall, it's okay, harganya under 15 juta. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan see you next time next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.